tidak jauh dari masalah para guru-guru kita, terlebih dari guru swasta ya Pak ya. Adapun RUU Sisdiknas ini untuk masalah guru swasta, di sini ada kata-kata lagi nih Pak. Oh nasibmu guru-guru swasta. UU Sisdiknas, oh guru swasta, nasibmu. Oh nasibmu guru swasta, begitu Iya, ya? oh nasibmu Oh guru-guru nasibmu swasta. guru swasta. Iya, Ya, jadi lagi-lagi PGRI Kabupaten Malang ini selalu menjadi eh, pusat curhat ya dari guru, mulai dari guru PAUD, TK sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. betul betul. Yang jelas seperti itu, Mbak. Iya, Nah, terkait dengan RUU Sisdiknas ini, sebagaimana yang kita ketahui memang RUU yang draft awal itu yang kita terima adalah draft bulan April 2022. Itu di sana masih memuat 154 pasal. Draft April ya. Sedangkan berikutnya kita terima lagi di bulan Agustus 2022. Di draft Agustus sudah berubah lagi. Ya, tinggal 150 pasal. Ada 4 pasal yang hilang. Nah, ini nih yang mungkin teman-teman mengikuti terus itu, ya, ngikuti terus, ya. Akhirnya muncullah kata-kata itu tadi. Oh, nasibmu nasibmu guru-guru sekolah atau guru guru-guru swasta, gitu ya. swasta ya. Ini Mbak yang perlu saya jelaskan ya, bahwa di RUU Sisdiknas ya, yang draft terakhir draft Agustus itu tinggal 150. Iya. Pasal mana yang hilang? Itu pasal yang mengatur tentang tunjangan. Di draft awal itu pasal 127 ya. 127 itu di ayat 1 dan ayat 2 itu mengatur tentang tunjangan-tunjangan profesi dan lain-lain itu. Nah, di draft yang baru yang versi Agustus 2022 itu sudah hilang. Artinya apa? Ini sudah banyak guru-guru kita yang pada kalau kabut ini Pak ya, udah mulai khawatir. Melalui medsos, melalui bincang-bincang secara lisan dan sebagainya itu sindiran-sindiran macam-macam sudah ini. Banyak sekali. Sebagaimana yang Mbak Indah tanyakan tadi. Ya, kenapa? Karena rupanya ini ya dari pengonsep RUU ini punya ide bahwa ya ini sudah saya baca itu pikirannya loh ya yang saya baca. Saya baca alur pikirannya ini. Iya, Jadi Pak, mungkin para pembuat atau pengide RUU ini beranggapan bahwa sejak RUU ini jadi undang-undang, di Indonesia nanti guru-guru tidak dibutuhkan lagi PPG, pendidikan profesi guru. Tidak lagi harus ada sertifikasi guru. Maksudnya PPG atau sertifikat dihapus gitu Pak? Otomatis kalau PPG-nya tidak ada, berarti dia kan tidak punya sertifikat pendidik. Iya Pak. Sehingga dia kan tidak punya atau tidak mendapatkan hak TPP. Betul. Mungkin idenya seperti itu. Nah, terus mesti dikejar lagi kan. Kalau seperti itu nanti bagaimana? Ini saya hanya baca alur pikir aja loh ya. Saya bukan ahli nujum. Asumsinya Bapak itu ya Pak ya. Bagaimana? Ini asumsi saya. Mungkin para penggagas ini punya ide itu. Nanti itu PPG itu dilaksanakan dalam pendidikan. Ya, seseorang kuliah di Fakultas Ilmu Keguruan misalnya, ya, di FKIP di sebuah universitas, semester 8 dia selesai, mungkin arahnya semester 9 diteruskan dengan PPG. Semester 10 PPG. Sehingga lulus dari sekolah itu sudah memegang sertifikat pendidik. Nah, sehingga dia sudah siap diterjunkan untuk langsung ke lapangan. Di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan, dia sudah punya SIM ya, sudah punya sertifikat. Mungkin seperti itu. Karena apa? Melalui medsos juga lagi-lagi kita baca ya cuitan-cuitan yang dari kementerian sudah ditulis di sana bahwa nanti kalau RUU ini disahkan, bagaimana teman-teman anggota PGRI yang sudah punya sertifikat pendidik dan sudah
menerima TPP itu jalan terus. Nah, konsepnya kan begitu, Iya, jalan terus nanti. Cuma sejak di dok RUU itu nanti sudah tidak ada lagi PPG karena di undang-undangnya nanti sudah tidak diatur tidak itu. diatur, ya ya. Nah, terus lagi-lagi saya baca ini jalan pikiran. Iya, gimana Pak? Ya Gimana saya gimana? hari ini mencoba untuk membaca jalan pikiran Iya, orang. belajar jadi dukun ini Pak Nah, rupanya. Iya, coba. iya. Jadi Iya. mungkin dari penggagas ini Mm. ya angan-angannya, oh bagi yang pendatang baru ini nanti tidak mendapatkan TPP. TPP. Terus dapat apa? Dapat tukin, tunjangan kinerja. Kinerja. Mungkin seperti itu disamakan dengan pegawai-pegawai struktural di kantor-kantor itu. Bahkan kalau kinerjanya bagus, tunjangannya semakin bagus juga. Menggiurkan kan? Iya, betul Bagus sekali Pak. itu. Mm-mm. Itu Mbak. Oh, jadi iya Pak, iya. Jadi itu apa ya? Apakah bisa dikatakan kalau pemerintah itu membuat RUU ini dan dengan penghapusannya itu merupakan suatu kejutan, Pak? Atau bagaimana kok sampai Bapak Dwi Sucipto selaku Ketua PGRI ini ya secara pribadi itu memiliki apa ya? Asumsi seperti itu gitu, Pak. Bisa membaca arah ranahnya mereka itu kemana gitu, Pak? Iya. Mm-mm. Jadi begini. Jadi kalau itu nanti tetap dilaksanakan, misalnya di dok Iya, RUU itu, iya. ya arahnya guru-guru baru ya nanti itu dialokasikan bukan lagi tunjangan profesi guru ya, mungkin akan diarahkan ke tukin, ke tukin. Nah, terus bagi pendatang baru yang berangkatnya dari universitas yang sudah mem-PPG ya mahasiswanya itu, mungkin dia nanti dapat TPP. Nah, jadi yang seperti itu dapat TPP, yang lain nanti mungkin tukin. Ini kan baru berasumsi saya. Iya, betul. Mungkin arahnya apa ke tukin, apa Atau ke istilah TPP lain tapi gitu ya, Pak. dari yang PPG-nya dalam pendidikan. Iya, Nah, yang kita pikir ini orang-orang saya, anggota PGRI yang sekarang ini sudah bekerja lama dan dia belum menjadi PNS, mm-mm. belum menjadi P3K. Mau dapat tukin dari mana kalau Dari orang mana? swasta? Iya. Swasta enggak ada tukinnya. Berarti hubungannya dengan guru-guru swasta. Oh, nasibmu guru-guru swasta itu ini ya, Nah, Pak ya. di situ Oh, ya oke. guru swasta kita yang sekarang ini misalnya, Mm-mm. dia masih belum PPG, begitu Mm-mm. undang-undang ini didok, dia mau PPG sudah enggak Sudah bisa enggak ada? karena dia Enggak ada sudah program. lulus dari Mm-mm. sekolah itu. Mm-mm. Terus dia mau kemana? Kemana? Nah, Nah, iya, mau iya, dapat iya. tukin, dia bukan pegawai negeri, Iya, bukan P3K, bukan P3K. dia enggak dapat. Mau ngincer TPP, dia Enggak enggak ada bisa PPG. karena enggak bisa PPG dia. Mm-mm. Mungkin kalau PPG-nya nanti di dalam kampus, Kampus. ya itu. Nah, yang celaka ini asumsinya teman-teman guru swasta, yang celaka kalau digantikan posisinya menjadi tukin. Tukin itu tunjangan kinerja itu hanya untuk ASN, untuk pegawai negeri dan P3K nanti yang dapat. Yang belum sertifikasi gitu ya, Pak Nah, ya. yang belum sertifikasi. Oke. Dapatnya mungkin tukin. Tukin. Ini hanya mungkin, wong semua masih berandai-andai kok. Kalau sampai itu yang terjadi, nasibnya guru-guru swasta nanti yang selama ini berbekal SK yayasan, ya dia mendapatkan gaji dari yayasan mungkin 1 juta atau 800.000, ditambah dari pemerintah berupa TPP, karena ada kemudahan untuk swasta. Ya, guru swasta itu ada kemudahan. SK cukup yayasan, ya sudah bisa ikut PPG yang kemarin-kemarin sesuai undang-undang Sisdiknas yang lalu. Sedangkan kalau ini digantikan dengan undang-undang yang baru yang tidak mengatur PPG, maka yang bernasib kurang bagus nanti adalah guru-guru swasta kita. Ini mudah-mudahan terbaca ya, ini nanti terdengar juga. Keluhan ini saya hanya menyampaikan aspirasi kan ini ya. Betul sekali, aspirasi Pak. teman-teman ini mudah-mudahan bisa didengar oleh
para pihak eh, yang berkompeten terkait dengan penggagas RUU ini. Dan saat tanggal 29 Agustus, Mbak, 29 Agustus itu kami diundang di RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 DPR RI di Senayan ya. Itu dipimpin langsung oleh Pak Ketua Komisi Pak Dede Yusuf ya. Itu juga sempat karena dari Provinsi Jawa Timur itu dari pengurus provinsi ada 2, dari Kabupaten Malang yang ditunjuk. Jadi 3 orang dari Provinsi Jawa Timur. Hanya itu, yang lain-lain tidak ada yang diundang. Itu pun sudah disampaikan masalah-masalah kayak gini nih ya. Jadi hilangnya 4 pasal itu mudah-mudahan nanti RUU ini kalau toh nanti masih tetap akan dibahas di paripurna dan antar komisi dan sebagainya, mudah-mudahan dikembalikan lagi yang 154 pasal itu. Harapan kami hanya itu aja ya, supaya menjamin bahwa nanti guru negeri, guru swasta semua nanti punya kesempatan yang sama ya, seperti kemarin ya. Ini tidak ada keresahan di lapangan. Kalau toh memang nanti berangsur-angsur akan dialihkan PPG nanti dalam pendidikan ya, tidak dalam jabatan, tapi orang masih pendidikan sudah di PPG sekalian, itu saya kira lebih bagus. Kami sangat mendukung. Tapi berikan dulu ini bagaimana untuk yang swasta dan lain-lain ini, mari itu dipikirkan ya. Apakah guru-guru swasta nanti harus dari yang seperti itu, harus PPG dulu dan sebagainya. Berarti kan harus dari universitas negeri itu. Iya, betul, bagaimana Pak nasibnya universitas swasta? Di Indonesia ini universitas swasta juga banyak dan kualitasnya juga bagus-bagus. Hanya gara-gara dia tidak bisa PPG-kan calon guru, nanti dia tidak bisa menghasilkan lulusan yang punya sertifikat pendidik, sehingga dia nanti tidak laku kan. Ini kan iya, Pak, bahaya iya. juga. Iya, imbasnya memang luas. Ini harus dipikir gitu loh ya. Iya, jadi betul, Pak. oleh para pejabat ini monggo lah hal-hal macam ini dampaknya nanti apa gitu. Monggo kami berharap sekali lagi aspirasi ini betul-betul dari lapangan ya, untuk sekolah-sekolah swasta ini apapun bentuknya, beliau-beliau itu adalah aset negara dalam bidang pendidikan. Sebelum ada sekolah negeri, sekolah swasta itu yang menghandle ya kebutuhan masyarakat terkait dengan pendidikan. Di tempat-tempat terpencil belum ada sekolah negeri. Sekolah swasta inilah yang berperan ya untuk memberikan layanan pendidikan, menggantikan tugas dari pemerintah. Jangan sampai ini nanti ada policy, ada undang-undang baru, justru akan merugikan sekolah-sekolah swasta. Iya, Pak, betul sekali, karena memang guru itu adalah garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya, Pak ya, lagi-lagi seperti itu. Nah, ini kalau saya lihat guru-guru swasta ini apakah juga mencangkup dari guru-guru yang di negeri tapi belum ya istilahnya GTT atau honorer itu, Pak, termasuk untuk yang tukin itu? Tidak, Mbak. Oh, tidak ya, Pak. Jadi yang dimaksud guru swasta ini adalah pure guru-guru yang mengabdikan dirinya di sekolah swasta, bawah naungan yayasan. Ya, jadi di sekolah swasta. Sedangkan yang dimaksud dengan guru honorer itu adalah guru-guru guru tidak tetap atau GTT yang berada di sekolah negeri. Oke, itu berarti perlu digarisbawah itu, Pak, membedakannya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang honorer, guru honorer atau tenaga honorer ya, itu berarti teman-teman kita tenaga kependidikan, TU, penjaga sekolah, operator sekolah ya. Kalau dikatakan PTT ya, itu berarti dia yang berada di sekolah negeri. Itu ya, Pak. Ya. Iya, ini perlu digarisbawahi agar tidak ada apa ya, Pak, pikiran-pikiran yang jangan-jangan sama. Nah, ada yang mirip itu, Pak. Oke, ya, Pak, terima kasih atas pemaparan dari Bapak terkait masalah RUU Sisdiknas ini, Pak. Mungkin ada lagi harapan Bapak untuk mereka, baik itu yang dari guru swasta maupun ini khusus ya, Pak, kalau ini untuk guru swasta mungkin bagaimana mungkin tanggapan ini untuk terakhir ini, Pak ya. Yang jelas begini, harapan kami
kepada teman-teman di lapangan, guru-guru swasta ya di sekolah-sekolah kita, sekolah swasta, baik itu persekolahan PGRI maupun sekolah swasta umum yang lain, karena semua ini dalam kalau menamakan diri guru ini dalam ranah perjuangannya PGRI. Oleh karena itu kami mohon semua tetap berkhidmat ya pada tugas dan perannya masing-masing di lembaga. Urusan aspirasi PGRI siap menyalurkan. Seperti halnya pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan suara kita, suara PGRI pada sesi yang keempat ini dalam curhat terkait dengan permasalahan baik itu honorer maupun Mm-mm. tenaga kependidikan Tenaga dan kependidikan. swasta. Ini mudah-mudahan terdengar ya oleh para pihak yang Amin. berkompeten di pusat sana Amin, amin. sehingga nanti ada solusi terbaik ya. Amin. Jadi sering juga loh di luar ini Mbak, kadang-kadang ada pendirian sekolah ya, pendirian sekolah Ya. hanya alasannya di tempat ini belum ada sekolah negerinya. Padahal di radius hanya hitungan 100, 200, 300 meter sudah ada sekolah swasta. Di dalamnya ada guru, ada tenaga kependidikan yang mata pencahariannya di situ. Nah, tahu-tahu didirikan sekolah negeri, sekolah menengah atas, SMK dan sebagainya. Nah, ini harapan kita, pemerintah kalau mau mendirikan macam itu, mohonlah yang dipertimbangkan itu jangan hanya di tempat itu, di kabupaten itu belum ada sekolah negerinya, jangan begitu. Tapi dilihat dulu tempat itu sekitarnya ada sekolah swasta enggak. Betul, Pak. Kalau ada Ya. sekolah swasta kasihan dong, ya. Jarang diperhatikan itu, tidak digunakan sebagai indikator ya untuk mempertimbangkan ini layak atau enggak. Hanya rata-rata itu di tempat itu belum ada sekolah negerinya sehingga dipaksakan untuk mendirikan. Sehingga membunuh sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Terlebih parah lagi kalau dia sudah berdiri. Ini keserakahan yang muncul. Nah, Iya. keserakahan yang muncul, ya kan? Mungkin ya, gimana, Apa Pak? itu memainkan pagu kadang-kadang. Satu Hmm. kelas itu misalnya 36, dia bikin 38. Kalau dia punya 15 kelas, itu sudah membunuh satu kelasnya sekolah swasta. Hmm. Ini kalau kita ngomong swasta Ya, ya, ini kalau ngomong mengembang ya, swasta loh, Pak, ya. karena Kalau saya ngomong dipancing negeri ya. lain lagi, Pak. Hmm. Kalau negeri lain lagi. Iya, iya, iya. Kalau Kalau negeri kan swasta. kayak gitu, Iya. ya. Iya. Nah ini, Mm, jadi seperti itu Mbak. Jadi kita kalau ngomong swasta, sekolah mm, mm. swasta itu banyak sekali ya permasalahan yang muncul itu banyak Iya. sekali. Jadi kalau kita bahas di sini mungkin 1 jam tidak Oh, selesai enggak itu ya, selesai, Pak. tidak selesai. Jadi Panjang. tapi paling tidak karena sudah dipancing seperti itu, maka saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ini Mm, terdengar dari para pembuat kebijakan itu ya. Kalau mau mm, mm, mendirikan sekolah di tempat-tempat itu, tolonglah diperhatikan dulu di sebelahnya itu ada sekolah swasta enggak. mm, mm, Kalau memang mm. ada sekolah swasta, ya radiusnya agak jauh lah. Dirikan di tempat lain, ya jangan di Oke. dekatnya gitu. Ini kita namanya masih menghormati orang-orang yang pernah berjasa kepada negara gitu. Oke, Ya, menghormati, menghargai, tenggang rasa ya. ya gitulah ya. Oke, Mm-mm. baik Pak. Sedikit Pak, ini sedikit saja. Kalau sebaliknya bagaimana Pak? Menurut Bapak ini, kalau sebaliknya, ini saya nitip pertanyaan teman-teman ini kayaknya. Kalau sebaliknya dalam arti seperti ini, apakah itu tadi kan Bapak fokusnya pada sekolah swasta, manakala di lingkungan itu sudah berdiri sekolah swasta, maka pemerintah tolong menelaah lebih dulu, survei dulu lah, kira-kira dekat nggak dengan sekolah swasta. Nah kalau sebaliknya, seandainya situ sudah muncul ini Pak, sekolah negeri, sekarang sekolah swasta akan berdiri di situ. Nah, ini kaitannya bagaimana kalau menurut Bapak? Karena PR juga ini, Pak. Ya, Perlu saya tanyakan. Maaf, Pak ya. ya. Pinter sekali nih host kita ini memang pertanyaan-pertanyaannya selalu membuat kita memutar otak ini ya. Oh iya, Pak. Jadi PR, kalau PR. bagaimana kalau di situ sudah ada sekolah negeri, terus di sebelah-sebelahnya kok sekolah swasta memaksakan diri untuk eh, menjamur ya, berdiri di sebelah-sebelahnya. Ini bagaimana kasusnya kalau seperti ini? Ya kami berharap para pihak yang punya keinginan mendirikan sekolah, yayasan, sekolah swasta dan lain-lain ini mohon juga mempertimbangkan itu. Kalau di situ sudah ada
sekolah negeri, Mbok ya kalau mendirikan ya radiusnya agak jauh supaya nanti tidak kesulitan. Karena kalau bersaing dengan negeri ini otomatis ya akan kalah dia. Pada saat dia Betul. kalah, pemerintah kita sekarang ini kan sudah luar biasa memberikan dana bantuan operasional sekolah dan lain-lain itu. Itu sudah berbasis jumlah siswa. Kalau siswanya di bawah 60, dia sudah tidak bisa menerima bantuan. Lah, kasihan kan kalau sudah payah-payah mendirikan sekolah, akhirnya tidak dapat siswa karena sudah nantang pekoro kan gitu ya. Sudah melawan arus karena di sebelahnya sudah ada sekolah negeri, memaksakan diri mendirikan sekolah di sebelahnya. Ini nanti akan berisiko pada diri sendiri. Pada saat tertentu tidak bisa mengakses bantuan dari pemerintah. Nah ini maka kami berharap kepada sahabat-sahabat saya, anggota PGRI yang ingin mendirikan sekolah-sekolah swasta, mohon juga memperhatikan di sebelahnya ini sudah ada sekolah negeri apa belum. Jangan dipaksakan. Itu saja Mbak pesan saya. Oke, baik Pak, sangat bijaksana sekali Bapak ya. Dari sini